Elshita News and Talk. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kendal merazia tempat hiburan karaoke di Kendal dan mendapati satu orang LC atau pemandu lagu diduga positif narkoba. Di tempat lain, Satuan Narkoba Polres Kebumen menggelar razia di 2 titik tempat hiburan malam. Dalam razia, polisi meminta tes urin pada pengunjung dan karyawan. Meski demikian, pengguna narkoba masih kerap dijumpai di tempat hiburan malam. Bagaimana evaluasi penanganan narkoba di Jawa Tengah selama 2023 dan upaya apa yang harus ditekankan pada pihak berwajib pada 2024 mendatang? Kita berbincang dengan Kepala Divisi OKK DPP Geram yang juga Ketua DPD Geram Jateng Hafid Sungkar. Elshita News and Talk. Anda pendengar juga dapat bergabung melalui telepon kami di 02476489100 dan juga WhatsApp ataupun pesan singkat 087721109100. Untuk Anda juga dapat mention di Twitter dan Instagram kami di @elsinta_smg. Selamat siang Mas Hafid. Selamat siang. Iya Mas Hafid, untuk di menjelang awal tahun 2024 ini nampaknya memang pihak berwajib meningkatkan razia ataupun pemeriksaan terhadap penggunaan narkoba dan juga tempat-tempat hiburan malam. Kalau Mas Hafid sendiri melihat apa yang menjadi temuan dari BNN Kabupaten Kendal, mendapati masih ada satu orang yang positif menggunakan narkoba ini, apakah berarti memang tempat hiburan malam kita ini memang benar-benar belum dapat bersih dari yang namanya narkotika dan zat terlarang ini, Mas Hafid? Ya, jadi terima kasih Mas Softa. Kami dari penggiat anti narkoba Geram Jawa Tengah melihat bahwa tempat-tempat hiburan yang ada memang selama ini mereka mencari untuk tempat enjoy, happy ya. Nah itu kadang mereka sudah, pemerintah, kepolisian, BNN sudah melarang untuk mereka jangan sampai mengkonsumsi yang namanya narkoba. Nah ini kan perlu diwaspadai. Yang hari-hari gini aja masih marak, apalagi nanti menjelang malam tahun baru. Ini perlu diwaspadai betul Mas Okta. Iya. Makanya kami mendukung rutinitas untuk melakukan tes urin, itu penting. Karena apa? Karena narkoba itu kayak virus Mas Okta. Dia akan menular, mengajak teman, mengajak rekan lain untuk ikut-ikut bersama. Ini perlu di stop dulu dari awal, jangan sampai menjalar kemana-mana. Bayangkan itu yang di Kendal aja sudah jelas bahwa di tempat hiburan atau karaoke seperti itu ditulis untuk mereka stop narkoba, jauhi. Tapi masih ada orang-orang yang masih bermain barang haram tersebut. Ini mestinya buat ke depan harus betul diaktifkan terus tes urin ya. Ini penting untuk siapapun ya, pengunjung, ya pengelola di tempat-tempat hiburan yang ada. Karena ya itu nanti Mas, kalau satu aja udah aman, nanti akan mengajak yang lain seperti itu. Jadi kami juga mendukung ini gerakan dari BNN atau kepolisian ya kan, untuk terus melakukan razia tes urin seperti apalagi mau menjelang malam tahun baru Mas. Karena mereka kadang mencari, boleh silakan happy, tapi dengan cara-cara yang benar kan gitu, jangan akhirnya menghalalkan segala cara mengkonsumsi yang namanya narkoba itu sendiri. Ini perlu diwaspadai pada waktu malam puncak tahun baru itu Mas Okta. Berarti untuk tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hafid ya, terkait dengan himbauan yang ternyata tidak terlalu efektif, berarti untuk saat ini himbauan-himbauan yang terpasang di tempat-tempat hiburan malam ini hanya dipandang sekedar cuman prasyarat saja ya berarti ya, untuk kurang tegas atau seperti apa ini Mas Hafid? Jadi semua tempat hiburan yang ada di Kota Semarang maupun di Jawa Tengah ya, itu Mas Okta, mereka pengelola, para LC yang ada di situ komitmen ya kan, ayo boleh kalian untuk happy nyanyi tapi jangan memakai narkoba ya kan. Nah itu sudah di komitmen bersama seperti itu. Nah ini ternyata kan ditemukan adanya penggunaan narkoba positif ketika dites urin. Artinya himbauan atau ajakan ini kan dianggap
sebelah mata atau enggak masuk kuping kiri keluar kanan. Telinga kiri sepele lah ya, keluar begitu. kanan. Hanya sekedar slogan aja. Nah ini, padahal ini sangat penting sekali. Sekarang saya mau tanya, apa sih efeknya orang pakai narkoba? Ya kan, keuntungannya apa mas? Seperti itu kan jelas merusak mental, merusak jiwa juga. Ini kan himbauan, maksudnya untuk kebaikan. Seperti itu. Ya kan? Nah, ini mestinya dari para pengelola atau para pemilik tempat-tempat hiburan harus tegas. Ya kan? Dalam menerapkan untuk betul-betul cegah yang namanya penggunaan narkoba di tempat usahanya. Kan sudah komitmen bersama. Seperti itu. Nah, mestinya kalau saya kedapatan kayak gitu, sudah jelas seperti itu tempat hiburannya sementara ditutup dulu aja. Karena sudah dianggap melanggar Mas Okta. Ya kan? Pasti kan tahu para yang pemilik atau yang pengelola di situ, ini orang pakai narkoba apa enggak, kan sebelum masuk kan pasti kan digeledah dulu Mas. Dicek. Kan seperti itu, jangan sembarangan masuk. Karena bisa aja mereka bawa barang dari luar, akhirnya memakai tempat tersebut memakai barang tersebut di tempat tersebut itu. Iya. Berarti ini harus ada pengetatan Mas Okta. Apakah memang dari pengelola ataupun pemilik dari tempat hiburan malam ini kecolongan atau memang terkesan membiarkan ini hingga akhirnya ada terkonfirmasi positif menggunakan narkoba ini, Pak Hafid? Halo? Ya, halo Pak Hafid. Kalau saya lihat, ya namanya pengelola atau pemilik kan tidak setiap hari standby di sana, Mas. Itu Mas Okta. Banyak ribet. Mestinya yang shift yang jaga itu betul-betul ketat. Mereka jangan hanya mengandalkan atau hanya mendapatkan pemasukan, income dari tamu yang datang, cuma harus betul-betul dicek. Para tamu itu, iya seperti itu. Karena apa? Sudah jelas di poster, di selebaran, di stiker yang ada di tempat-tempat karaoke tersebut sudah menghimbau, ya kan? Ya itu, tapi ya adalah 1-2 yang masih dalam tanda petik yang mereka masih mau bermain-main. Tidak mengurusi atau tidak memperhatikan atau mengabaikan masukan atau dari seruan untuk tidak pakai narkoba di tempat hiburan. Untuk tempat hiburan yang terkonfirmasi di mana pekerja ataupun pengunjungnya positif, berarti memang imbasnya akan dilakukan pembekuan ya, dan tentunya ini pasti akan merugikan ya, ditambah momen akhir tahun ini biasanya banyak orang mencari hiburan. Berarti sebenarnya ini sudah merupakan efek jerah atau belum ini Pak Hafid? Itu efek jerah. Kalau diberlakukan seperti itu, efek jerah Mas, walaupun 1 orang di tempat hiburan itu harus betul dikasih sanksi. Itu penutupan sementara. Karena aku yakin tempat-tempat hiburan itu kan ada kayak MOU komitmen Mas, dengan kepolisian atau BNN bahwa tempat tersebut tidak boleh digunakan untuk mengonsumsi narkoba. Itu kan sering Mas, tidak hanya tempat hiburan, di jalan-jalan kan sudah banyak seperti itu. Ini kan gunanya kan itu tadi, menghimbau, ya kan, mengajak masyarakat, apalagi yang di tempat hiburan yang terutama mereka akhirnya banyak orang menggunakan di situ. Nah, dengan kejadian seperti ini maksudnya itu tadi untuk membuat efek jerah tempat tersebut, dan pemiliknya harus konsekuen ya, walaupun akhirnya dari segi income ekonomi kan akhirnya dia berkurang ya, atau rugi dengan kejadian tersebut itu. Tapi efek jerahnya dia akan hati-hati betul pada tamu yang nantinya datang sebagai tamu memakai atau narkoba atau enggak, seperti itu. Itu salah satu bentuk efek damas. Jadi komitmen untuk yang namanya stop cegah narkoba itu harus betul-betul ayo digaungkan bersama. Seperti itu, dengan tidak hanya lisan atau lips, mulut, tapi juga betul dalam bentuk nyata. Ya itu seperti itu, ditutup sementara. Sampai benar-benar mereka komit tidak menerima tamu atau pekerja yang masih main-main dengan barang tersebut. Namun bila masih kedapatan
terdapat positif menggunakan narkoba yang dirazia oleh pihak aparat berwenang ini, apakah ada hukuman atau sanksi tambahan? Karena nampaknya jika memang hanya menggunakan pembekuan sementara sepertinya masih belum tegas begitu ya Pak Hafid? Makanya kan ada MOU Mas Okta, ya kan? Ada MOU antara petugas pihak berwajib mau kepolisian atau BNN, karena dua lembaga tersebut kan yang ngurusi untuk pemberantasan narkoba. Jadi betul. Harus ada MOU, ya kan? Mungkin kalau yang sudah kedua kali sudah tutup selamanya. Oke. Seperti itu. Ya kan, satu oke lah peringatan. Yang kedua kan berarti sudah diulangi. Nah, seperti itu. Nah, untuk para pemakai yang di bawah 1 gram, kan ada undang-undangnya, Mas. Itu nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Artinya kalau mereka mengonsumsi narkotika golongan 1 itu, seperti sabu, ekstasi, ganja, ya di bawah 1 gram harusnya direhabilitasi. Seperti itu. Kalau jelas kedapatan dia pengedar atau bandar, dia memang harus diteruskan proses hukum. Nggak bisa direhab. Iya. Hukum itu lewat hukuman penjara, karena dia mencari keuntungan. Nah, ini kan yang ditemukan pengguna ya. Seperti itu. Nah, kalau kedapatan di bawah 1 gram maka harus direhabilitasi lewat proses asesmen. Kalau BNN itu kan yang tahu kalau proses itu. Oke. Baik, dan terkait dengan di wilayah Jawa Tengah ataupun di wilayah Kota Semarang, apakah dari Geram Jateng sendiri pernah melihat atau menjumpai tempat hiburan malam yang mungkin sudah mendapatkan sanksi tegas dari pihak aparat kepolisian atau BNN? Ini mungkin bisa jadi sebagai pembelajaran ini bagi yang lain. Ya, saya beberapa minggu lalu bersama Jawa Tengah, rehab yang ada di Kota Semarang, maksudnya kita melakukan ini juga rahasia tapi dimasuknya di tempat yang sama itu, di tempat karaoke itu ya, perbatasan itu Kendal Semarang itu ya. Nah itu juga mendapat dua pengguna ya kan dites urin seperti itu. Ya akhirnya mereka diproses gitu loh, diproses hukum ya, secara hukum, karena dia kedapatan positif tes urinnya narkoba. Akhirnya saya juga menyurati pihak BNN maupun Polda Jawa Tengah agar intensif aktif merazia tempat-tempat hiburan malam. Saya sudah menyurati Mas Upa ya. Ini kan niatnya baik, jadi jangan hanya kelas-kelas karaoke yang ada di daerah ya, kota-kota ini perlu tempat-tempat hiburan malam yang ada, apalagi menjelang tahun baru. Seperti itu. Ini untuk kebaikan bersama loh. Narkoba itu pasti ngajak teman, Mas, mengajak orang, menghasut ya. Ini kan harus diputus gitu loh. Ya mungkin pengguna akan memakai sendiri, dia akan ngajak teman. Ini seperti virus, dia akan menular kemana-mana. Makanya harus ada ketegasan, disuruh stop dulu, ya kan gitu. Karena orang yang sudah pakai narkoba akan keterusan memakai, karena zatnya itu selalu meminta. Nah ini harus perlu dicegah sedini mungkin, Mas. Seperti itu. Ini kita ingatkan ya, saya sebagai penggiat anti narkoba di Jawa Tengah, ayo para pihak berwajib, para masyarakat ya kan, bila menemukan hal-hal mungkin di sekitar, di tempat hiburan malam, laporkan. Bukan kita mau cari-cari, enggak, ini untuk kebaikan bersama. Inilah. Karena mereka nantinya kalau sudah ketangkap kan yang rugi dia sendiri. Kalau masih anak-anak kan kesian orang tuanya, ya kan? Yeah. Membuang waktu, membuang energi, biaya untuk ngurusin hal-hal seperti itu. Daripada buang-buang hal-hal seperti itu kan, sedini mungkin mereka untuk tidak memakai narkoba. Menghindari ya. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi kita perlu intensifkan. Baik. Dan untuk di Kota Semarang ataupun di Pak Hafid? Selalu terus untuk mengaktifkan tempat-tempat rahasia hiburan malam.
Baik, iya Pak Hafid, untuk saat ini di wilayah Kota Semarang ataupun di pinggiran Kota Semarang dan sekitarnya ini, apakah berarti memang tempat hiburan malam dan kemudian juga kelasnya seperti karaoke ini memang masih menjadi titik potensial yang cukup tinggi dalam peredaran narkotika ini? Betul, masih. Karena kalau kami amati, mereka itu mencari hiburan ya, tempat-tempat hiburan yang sekarang itu, kalau dulu kan rame dugem ya, seperti itu. Nah ini kan sekarang ini marak seperti Jamur, ini kan tempat-tempat karaoke ya. Jadi memang pelariannya seperti itu. Sudah mereka sudah minum narkoba ya, bahan adiktif. Kan narkoba itu narkotika psikotropa bahan adiktif. Nah bahan adiktif cuman memang nggak terlalu dilarang, karena tapi kalau disalahgunakan juga akan membuat sakit liver minuman keras itu, Mas. Iya. Dampaknya. Tapi kalau kita lihat kan tempat-tempat hiburan karaoke itu kan masih boleh jualan seperti itu. Tapi kan proses alkoholnya kan dibatasi. Nah, itu aja udah artinya sudah membuat, kalau dia bisa membuat mabuk, apalagi masih ditambah pakai narkoba. Ini kan sudah jelas dilarang. Karena itu tadi zatnya kan sudah jelas merusak dampaknya lah ya. Ini perlu dampaknya juga nggak baik, ya kan. Nah ini perlu terus diawasi, Mas. Ya, dengan cara pakai rutin rahasia seperti itu. Nah, sekarang aja ada flyer poster aja di tempat tersebut mereka masih coba-coba. Iya, tidak diindahkan. Tidak menghiraukan hal itu. Iya, kayak menghiraukan hal tersebut. Itulah maksudnya. Iya, berarti memang untuk narkoba ini dampaknya dan juga cukup berbahaya ya, karena nampaknya juga mengikuti perkembangan zaman. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Hafid, di tempat dugem untuk sekarang ini merambah mulai ke tempat-tempat karaoke. Juga sama ini Pak Hafid, dengan adanya kabar ya, katanya ada varian baru ini, Kratom ya, golongan 1 ini yang katanya herbal cukup berbahaya. Kalau dari Geram sendiri melihatnya seperti apa ini Pak Hafid? Jadi benar, Mas, pengedarnya. Mereka ada 1.000 Jepara, ya, barang narkoba. Kemarin dulu kan di Jepara ada roti bromis dicampur narkoba gitu. Waduh. Yang di Jogja itu keripik pisang. Yang di Bantul ya? Di tengah, iya di Bantul itu ada dicampur zat narkoba. Ya kan tadi Mas Opa ngomong Kratom. Apa Mas tadi Mas? Kratom juga itu yeah. kan macam-macam jenis narkoba. Ini yang sekarang lagi marah itu sintetis. Jadi mereka mendapatkan tembakau terus disemprot, dan ini semua rata-rata orang dari perumahan gitu bisa buat hal seperti itu, sintetis. Apalagi dijualnya terang-terangan di online, di Instagram, bayangkan seperti itu. Nah ini saya juga meminta pemerintah lewat Kominfo juga mengawasi. Mereka jangan jual beli seperti itu. Iya Mas, mereka 1.001 cara deh untuk menjual narkoba dalam beberapa bentuk seperti itu. Ini harus diwaspadai. Sudah masuk online loh Mas mereka itu. Dan dari pihak berwajib juga membantunya juga susah, karena itu tadi lewat MD lewat DM-an ya. Nah, agramanya setelah itu mereka langsung dihapuskan, langsung penjual dan pemakai tidak ketemu loh. Dia langsung lewat tanpa ada kontak fisik berarti ya? Tanpa ketemu Mas. Dia taruh, ini banyak laporan di kantor kami. Banyak di tengah jalan, di depan toko, kadang masjid, yang seperti itu. Nah, ini makanya kami dari penggiat selalu intensifkan banyak penyuluhan Mas. Karena penyuluhan itu lebih penting, pencegahan itu lebih penting. Sosialisasi harus banyak ya Mas. Daripada sekarang pemberantas yang ada negara rugi ngasih makan 3 kali sehari kepada napi. Ini harus dicegah. Oke. Ya kan?
Iya, Pak Afid, sebelum kita lanjutkan, kami juga tadi ajak mendengar, ini sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk, nanti bisa Pak Afid tanggapi ya. Ini ada dari Pak Mul di Semarang, pendidikannya seperti apa supaya masyarakat bisa jauh dari penggunaan narkoba? Tolong pencerahannya Pak narasumber. Ini ada satu lagi dari Ibu Susi di Ngalian. Narkoba itu kadang menjadi alternatif pelarian oleh pengguna termasuk para pekerja malam. Harusnya BNN bisa mencegah dan memberikan edukasi bagi para pekerja malam. Ini dari Bu Susi Ngalian. Ya, untuk dua pendengar ini mungkin bisa ditanggapi dahulu Pak Afid. Oke, Pak Mulyo tadi mengatakan bahwa apa pendidikan? Ya, Pak Mulyo pendidik ya? Ya, kurang lebihnya mungkin seperti itu ya, yang ditanyakan Pak Mul seperti itu Pak. Jadi kita, saya, Pak Mul dan yang lain masyarakat ini punya kewajiban untuk selalu memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Ya, saya sudah surati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena penting di lingkungan pelajar ini perlu diberitahu tentang bahaya narkoba. Saya lihat Mas Okta di jalan ya, itu anak-anak SMP, SMA itu ngerokok Mas, bayangkan, ngerokok. Saya sampai turun, saya bilang, lepaskan itu rokok, gitu. Lepas. Karena awal aja udah ngerokok mereka pelajar. Apalagi nanti kalau dia sudah kuliah, ya kan? Karena salah satu aliran atau salah satu cara untuk orang narkoba itu awal ya lewat rokok itu, kan seperti itu. Nah ini perlu diwaspadai seperti itu anak-anak sekarang gitu Mas. Jadi Pak Mul, jawaban saya perlu adanya penyuluhan dimanapun, mau di perkumpulan RT, mau di perkumpulan ada. Ya ini perlu. Dan ingat Mas Okta, narkoba tidak hanya di kalangan kota, di desa juga. Saya kemarin penyuluhan di desa di daerah Tanggung juga seperti itu. Kita harus mengingatkan, ya. Yeah. Karena itu tadi, karena sudah masuk desa, makanya dari pihak BNN dan kepolisian mempunyai program desa bebas narkoba, desa bersih narkoba, sekolah bersih narkoba, bersinar. Itu bagus. Dengan harapan ya seperti itu tadi. Kalau pernah tempat-tempat hidup seperti itu. Tempat hiburannya kan karaoke tanpa narkoba, ya kan? Happy tanpa narkoba. Itu tadi. Tapi itu tadi 1-2 orang itu masih main-main seperti itu. Nah itu tadi jawaban untuk Bu siapa yang kedua? Bu Susi ini. Bu Susi ya. Jadi tempat-tempat hiburan malam seperti itu ya. Jadi itu tadi Bu Susi, itu mereka salah. Orang cari tempat orang happy kan di hiburan malam kan tidak harus ya dengan narkoba. Iya. Iya. Nah, sering narkoba juga minum air putih, air es teh juga enak kok. Mengonsumsi narkoba kok tidak masuk tak? Iya. Seperti itu. Emang harus diwajibkan kalau masuk tempat hiburan harus mabuk, harus pakai narkoba? Enggak juga kan? Iya. Enggak juga. Jadi itu tadi lah, anak orang-orang itu sendiri yang kepingin aja karena ajakan dari teman-temannya. Selalu itu, lo happy pakai ini, kamu happy harus pakai narkoba, coba rasain. Seperti itu. Nah kalau sudah mau pakai, kena zatnya, nah sudah nempel. Maunya minta terus Mas. Kalau nggak ada uang, akhirnya curi. Kalau nggak ada nyuri, ya kan minjem orang nggak dibayar, sudah lupa. Berujung ke tindakan kriminal juga bisa ya? Jahat, gimana Mas? Bisa berujung ke tindakan kriminal juga berarti ya? Pasti, mencuri, ya kan? Kalau perlu, kemarin itu apa itu? Ada seorang anak perempuan loh di daerah luar Jawa minta sama ibunya untuk uang untuk beli narkoba, nggak dikasih, dibakar rumahnya. Waduh. Ini orang sarap itu. Iya, dibakar rumahnya Mas di Sumatera Utara itu. Gila nggak? Itulah dasarnya narkoba seperti itu. Iya. Makanya saya selalu menerangkan orang di sekitar kita yang pakai narkoba, ayo suruh rehabilitasi. Apakah tempat rehab yang ada atau menjamin? Tidak juga. Banyak teman saya ustadz ya yang sekarang jadi ustadz pendeta, saya tanya, saya bilang kamu sadar karena apa? Karena saya punya kemauan untuk jauhin narkoba. Prinsipnya harus kuat Mas. Prinsip kuat. Orang pemakai narkoba yang direhabilitasi
tidak disembuhkan tapi dipulihkan. Ingat, nanti kalau mereka masih kumpul yang sama dia akan ikut. Nah, ini harus yang kita awasi, Mas. Ya baik. Terakhir Pak Hafid, berarti untuk dari menyambung dari Pak Mul tadi apa yang disampaikan terkait pencegahan sedini, mungkin memang peran orang tua ya khususnya dalam mencegah anaknya menggunakan rokok ketika mereka khususnya di bawah umur ini sangat penting ya untuk mencegah mereka masuk ke lembah hitam yang lebih dalam begitu ya Pak Hafid. Ya, jadi Mas, lingkungan warga, sekolah dan lingkungan umum. Yang terpenting dari itu adalah lingkungan keluarga. Karena anak-anak itu kan pasti kumpul di situ. Itu ajarkan mereka untuk jangan yang namanya narkoba. Anak-anak itu diawasi karena masih labil. Baik. Atau moral penyuluhan agama. Agama di Indonesia semuanya melarang narkoba. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya melarang. Saya pernah manggil kok 6 tokoh agama itu. Karena pernah ngadai. Mereka komitmen, ya kan, untuk mengharamkan semua orang pakai narkoba. Nah, padahal kita tahu Indonesia adalah negara Pancasilais, ya kan, negara yang agamis. Mereka semuanya mempunyai agama, sudah jelas di agamanya melarang. Jadi ya, tolong harusnya keluarga di sini orang tua diajarkan untuk mereka untuk jadi narkoba. Kedua, lingkungan sekolah. Mereka harus tahu tumpul-tumpul temannya ke siapa. Yang nggak benar dikumpulin. Iya, ya kan? Yang benar jangan dikumpulin seperti itu. Di sekolah saya cek ada yang namanya hiburan, ada ekstrakurikuler seni, ada olahraga. Itu bagus. Mereka harus mengembangkan prestasi. Baik. Ya kan seperti itu, Mas. Berarti ini ya Pak Hafid ya, cara untuk menjadi narkoba. Perlu diisi dengan kegiatan positif lainnya untuk menghindari mereka dari kegiatan negatif. Iya, baik Pak Hafid. Terima kasih Pak Hafid. Sayangnya waktunya kita terbatas. Kita sambung ke kesempatan berikutnya ya. Ini memang sangat seru tapi memang keterbatasan waktu. Baik. Iya Pak Hafid. Baik. Mas. Terima kasih Pak Hafid atas waktunya bersama El Sinta Semarang ya pada siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar El Sinta. Selamat siang Bapak. Demikian pendengar. Selamat siang. Kepala Divisi OKK DPP Geram yang juga Ketua DPD Geram Jateng Hafid Sungkar. El Sinta Semarang News and Talk.